Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan ketika kembali Tuhan berkenan bagi kita semua untuk menikmati kehidupan yang baru di hari ini. Amat terlebih kita sebagai Gereja Masehi Injil di Minahasa, kita boleh dihentar dalam penghayatan di Minggu Sengsara yang keempat. Mengawali seluruh tugas kerja kita di sepanjang hari ini, mari kita fokus, kita memberikan waktu kita sejenak untuk Tuhan, kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sungguh sempurna terus menjadi bahagian kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur pula Tuhan, ketika pemberkatan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga kembali di pagi yang indah ini Tuhan, dengan penuh sukacita iman, Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami terus hidup dan berkarya di dunia ini. Tetapi mengawali seluruh tugas kerja kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk belajar dari bagian kebenaran firman-Mu yang kami amini bahwa firman ini yang nantinya akan menjadi penuntun kami, pedoman kami di dalam kami menjalani setiap hari-hari hidup kami, bahkan setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini. Tetapi menyadari Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, sehingga tanpa hikmat-Mu kami tidak bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dalam sabda-Mu yang nantinya kami akan bacakan sebentar. Untuk itu kami memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau memberi hikmat bagi kami semua yang mendengarkan, bahkan pun hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar ketika firman terberitakan benar-benar kami boleh pahami, sehingga akhirnya boleh kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menjadi bacaan kita di sepanjang hari ini, terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus, pasalnya yang ke-14. Kita baca satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-44. Markus pasal 14, kita baca ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian, "Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat." Demikian bacaan kita. Tema perenungan kita di sepanjang hari ini ialah skenario menangkap Yesus. Kalimat skenario sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa saja disebut jalan cerita, adegan-adegan yang tertulis secara terperinci. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yudas Iskariot, menyusun jalan cerita untuk menangkap Yesus. Yudas Iskariot memakai semua fasilitas, baik melalui dukungan para imam kepala, dengan memberikan rekomendasi sehingga tersedianya pasukan bersenjata. Yudas Iskariot juga memberitahu kepada para prajurit yang bersama dengan dia bahwa siapa yang dia cium berarti dia orang yang harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawalah dia dengan selamat. Yudas Iskariot berpikir bahwa Yesus Kristus tidak akan dihukum mati dengan cara mengenaskan, mungkin hanya akan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu rapi dan terencananya skenario penangkapan Yesus Kristus pada waktu itu. Strategi menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rencana. Hati dan pikiran Yudas Iskariot memang sudah dikuasai oleh roh iblis,
sehingga menghalalkan berbagai cara untuk meraih sebuah kesuksesan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ketika kehidupan dipenuhi dengan berbagai problematika, kemelut, persoalan hidup, tantangan, godaan, ancaman, dan tekanan, maka firman Tuhan Allah di hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan tetap berkomitmen tinggal dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk jangan membuat strategi atau rencana untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebaliknya, susunlah dan laksanakanlah strategi yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan menyelamatkan banyak orang. Sebagai orang tua pun, kita punya peran yang sangat strategis untuk memotivasi anak-anak kita melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan kesetiaan, mengikuti jalan yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus Kristus kiranya akan terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur atas waktu yang Engkau beri bagi kami, sehingga di pagi ini Tuhan, kembali kami boleh ada sejenak membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus menolong kami Tuhan, kiranya kami dapat mengaplikasikan firman ini dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Mari kiranya Tuhan Engkau terus perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami tetap setia melakukan tugas panggilan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami, di dalam kami bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai wujud ketaatan iman kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam setiap tugas, kerja, aktivitas kami, dalam pelayanan kami, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, bahkan pun di mana Tuhan boleh mempercayakan dan mengirim kami untuk selalu menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, syukur kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bermohon kepadamu. Amin. Selamat menjalankan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.